Oke, bertemu lagi di channel Nenci Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan dan mempraktikkan cara menghitung penyusutan aset per tahun. Jadi, kita akan membuat sebuah perhitungan sederhana mengenai penyusutan aset per tahunnya. Nah, di sini saya sudah membuat bagian artikelnya, jadi teman-teman bisa membaca fungsi dan penjelasan dasarnya di bagian artikelnya. Nah, untuk format dari penyusutan aset ini seperti ini. Jadi, kita akan membuat suatu contoh kasus yaitu penyusutan mesin produksi. Jadi, nilai aset awalnya berapa, nilai akhirnya berapa, dan kemudian usia pakainya atau usai pakainya itu berapa tahun misal. Nah, kita akan menghitung bagian penyusutan per tahunnya. Nah, di sini ada rumus dasar yang bisa digunakan, yaitu penyusutan per tahunnya sama dengan nilai awal dikurangi nilai akhir kemudian dibagi masa pakai. Nah, kalau di dalam Excel kita bisa menggunakan rumus SLN. Nah, ini ya, SLN ini. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Jadi SLN itu adalah nilai awal aset. Kemudian salva G ini adalah nilai akhir. Yang live ini adalah masa pakainya. Jadi kita tinggal menghitung bagian itunya, bagian apa namanya, nilai aset, nilai akhir, dan kemudian usia pakainya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi sangat simpel ya. Oke, kita langsung ke bagian tutorialnya. Seperti biasa, kita buka aplikasi MS Excel-nya dan kemudian buatkan lembar kerja baru seperti ini. Nah, untuk bagian formatnya teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan. Namun untuk contoh saat ini kita menggunakan sel A1 hingga sel ini dia C3 kita buatkan untuk bagian kopnya seperti ini ya. Oke, kita langsung praktekkan saja. Di sini A1 hingga C1 kita gabungkan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Kita gabungkan dan kemudian masukkan nama dari perusahaan atau kantornya. Misal Nenci Tekno seperti ini. Kemudian di baris berikutnya kita gunakan fitur merge cell lagi dan masukkan alamat dan nomor telepon. Di sini misal seperti ini ya, sebagai contoh. Nah, ini isi nomor jalannya misal, kemudian nomor telepon. Jadi teman-teman langsung mengisikannya saja. Oke, untuk bagian lebarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk di bagian sel A3 hingga sel C3 kita masukkan bagian ini judulnya, atau sesuai dengan contoh kasus kita masukkan penyusutan mesin produksi. Penyusutan di sini mesin produksi seperti ini ya. Kemudian kita atur bagian teksnya. Seperti biasa kita gunakan jenis huruf Arial karena jenis huruf tersebut umum digunakan ya. Nah, untuk bagian ini kita gunakan misalkan 12 saja dengan efek tebal. Kemudian di bagian bawahnya kita gunakan ukuran huruf misal 16 dengan efek tebal dan garis bawah seperti ini. Oke, selanjutnya adalah membuat bagian tabel utamanya. Kita mulai sel A5. Nah, di sini di sel A5 kita masukkan ini cost. Kemudian di bagian bawahnya salva ya. Kemudian di bagian A7 kita masukkan ini. Nah, oke. Kita masukkan lagi nilai aset. Di sini kita masukkan nilai aset. Kemudian nilai akhir. Ini misal saya pakai. Ini sebagai contoh saja.
Kemudian di bagian sel A 9, jadi untuk A8-nya kita gunakan untuk garis pembatas saja, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, di A9 kita masukkan SLF. Ini sebuah contoh saja, jadi ini bagian dari contoh formatnya ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan. Kemudian di bagian sel B9 kita masukkan penyusutan per tahunnya. Seperti ini. Kemudian di bagian sel berikutnya kita kosongkan untuk hasil dari perhitungannya. Jadi nah di sini di bagian sel C5 dan C6 kita gunakan format number akuntansi dengan simbol RP Indonesia. Kita cari ya di sini RP Indonesia untuk menampilkan bilangan nominal uangnya. Seperti ini ya, RP Indonesia, kemudian tekan OK. Nah, setelah itu kita gunakan tabel. Di sini ada kita gunakan tabel apa namanya? India, box border ya. Di sini juga sama, kita gunakan box border saja. Di sini juga sama. Kita gunakan box border seperti ini ya. Jadi nah, oke. Kemudian di bagian tabel utamanya di sini kita gunakan all border seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan R border. Nah, oh ya, di sini kita ulangi ya menggunakan box border lagi. Nah, di sini ya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini adalah format sederhananya. Oke, kita perbesar dulu. Nah, di sini di bagian nilai aset kita masukkan nilai awalnya. Sebagai contoh, kita masukkan 500 juta. Oke. Kemudian untuk nilai akhirnya misalkan 200 juta. Nah, untuk usia pakainya misal 9 tahun. Ya. Oke, kita baca kembali di bagian tutorial artikelnya. Nah, di sini ya udah ada apa namanya penjelasan rinci mengenai cara pembuatannya. Nah, kemudian sekarang yang terakhir kita masukkan rumus LSN-nya. Nah, ini ya. Oke, kita coba kopikan. Ini copy ke sel C9 di sini ya. Kita masukkan, kemudian enter. Nah, di sini untuk format nomornya kita gunakan akuntansi lagi dengan apa namanya simbol RP Indonesia. Oke, seperti tadi ya. Jadi akan ada simbol mata uang Indonesia. Oke, kita cari RP Indonesia, kemudian tekan OK. Seperti ini ya. Nah, untuk penjelasannya ini dia. Bentar. Ya, nilai aset SLN adalah nilai awal asetnya. Nah, kemudian ini salvage nilai akhir, kemudian nilai dan masa pakai. Jadi kita tinggal dengan menggunakan rumus SLN ini. Nah, ini ya. Kita tinggal memasukkan bagian nilai aset, kemudian nilai akhir dan usia pakainya. Jadi nah di sini ya ada penjelasannya SLN, cost, salvage, kemudian live ini ya. Jadi kita tinggal menyusunnya saja. Kalau kita menuliskan secara manual, kita tinggal gini aja, sama dengan kemudian masukkan SLN, buka kurung seperti ini, masukkan cost-nya ini ada penjelasannya di sini, koma, kemudian masukkan nilai akhirnya atau salvage-nya ini ya. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya di bagian penjelasan rumusnya ini. Kemudian koma lagi, masukkan usia pakainya seperti ini ya. Nah, ini perhatikan ini.
kemudian tutup kurung dan tekan enter seperti itu. Jadi itu adalah rumus sederhana untuk menghitung penyusutan aset per tahunnya. Nah, dalam contoh kasus ini kita menghitung penyusutan mesin produksi seperti itu. Oke, di bagian artikelnya saya sudah menjelaskan mengenai fungsi dan penjelasan dasarnya. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya dengan sangat baik. Oke, jikalau ada kekurangan dalam penjelasan artikelnya, teman-teman bisa menambahkannya di bagian komentar. Nah, oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk menambahkan saran atau komentarnya di bagian komentar. Oke, terima kasih dan selamat untuk mencobanya.